saat ini benar-benar dibuang sejak awal dan membuat bagaimana permainan pick off dari Eko mungkin agak sedikit tertutup. Di satu sisi lainnya, Barats menjadi satu pick yang sepertinya sangat mahal bagi teman-teman Blacklist International sehingga ditukarkan juga dengan Lapu dan juga Yif yang masih terbuka. Melihat Barats di first pick ini sudah akan menandakan bahwa mereka akan membawa Estes karena kita tahu sendiri hero power dari Blacklist International ketika Barats dan Estes apalagi dipandu dengan Farsha, ini mungkin akan menjadi salah satu malapetaka, tapi ternyata tidak Harit yang akan dibawakan. Aku sempat ditanyakan oleh salah satu media kita, eSports ID, Ya. hero yang akan di-ban. Dua hero yang digunakan oleh Blacklist International sekarang menjadi pilihan aku waktu itu. Iya. Tapi aku ada satu suara sama Profesor KB, di mana Barats memang agak cukup menjadi Barats. masalah. Kita bahkan menyebutnya di awal-awal Barats Oh, lebih iya, Trix. kita barengan ya? Iya, makanya. Kalau Pak Pulung katanya band apa, Pak? Aku Fredrin, Kaja, Kari, Benedetta. Fredrin, Sama Benedetta. Estes. Benedetta aku ada sama Estes. Iya. Fredrin, Estes Kaja, Wahyu. Kari, Benedetta, Estes. Oke. Wow, kita saling melengkapi ya. Iya, kenapa? Selamat datang di M4 World Championship Grand Final bersama dengan Kalung Emas KB. Hulu. Richard Mas. Kita belum opening dari tadi. Iya, dari Iya. tadi kita kagak ada openingnya, heran lah. Karena kita udah benar-benar terdistract dengan opening ceremony yang Wah, luar biasa. itu indah Nah ini banget. Pak, mohon Indah maaf, banget. saya bocil Sanford Pak, lapu-lapunya Pak. Itu kata-kata saya kayaknya. Bocil Sanford. Betul. Bocil lapu-lapu ya kalau udah di tangan Sanfordnya agak ngeri nih masalahnya. Dan bahkan sebenarnya Sanford itu udah bersinar di babak group stage. Ya, dari babak grup Dari stage. babak group stage dia udah benar-benar bersinar. Dan kalau bisa dibilang, dari dominasi laning phase-nya Edward versus Sanford, kalau based on match history yang terlihat, Sanford selalu mendominasi di laning phase bahkan di team fight. Tapi entah mengapa, ini dia the power of All My Venus yang selalu bisa menutup pergerakan atas tim dari Eko. Oke, tapi di sini bisa dibilang Venus agak mengorbankan diri terlebih dahulu loh. Aha. Yang diambil untuk mid lane dan daya dobrak lainnya dulu semuanya. Ya. Untuk menjadi backupan, oke gua ntar aja. Oke. Strategi apa lagi nih bro Ya, yang tersimpan? Matilda masih ada dan ini Iya, sangat enak masalahnya banget untuk Matilda masih ada, Florin masih ada, Rafaela pun masih ada. Begitu juga dengan jawaban dari Eko yang langsung menuju kepada Lolita. Jadi mereka ingin melakukan setup jangka panjang, bermain tarik ulur, dan kemungkinan besar ini Matilda untuk sih. marksman-nya sih akan sangat mahal sekali kalau misalkan Cloud akan diamankan oleh Benny Cutie. Karena power flankingnya Benny Cutie kemarin sempat kita lihat bahwa Benny Cutie selalu melakukan ultimate itu tidak ketika dia membuka setup team fight, tapi ketika dia ingin melakukan sebuah eksekusi. Udah pasti Matilda. banget. Udah pasti banget. Matilda Barats. Oh itu udah pasti banget. Pertama kita lihat Paras di first pick. Abis itu kita melihat di mana adanya seorang Lolita, adanya seorang Eve, Matilda jadi pilihan utama dan bahkan ketika ada Lunox yang terpick oleh Ben Cutie, Aha. ini menjadi sebuah isyarat dari tim Blacklist International kalau mereka bahkan senang dengan pick yang dilakukan Ben Cutie. Iya, sama-sama menggunakan magical damage di area gold lane dengan tujuan agar tidak bisa kalah satu sama lain. Karena Yes. kalau Marksman sudah bisa dipastikan Benny Cutie agak sedikit ketinggalan di early game. Namun dengan pick ke arah Lunox, apalagi dipadukan dengan Yif dan juga Lapu-Lapu, ini adalah sebuah identitas dan juga sebuah kode bahwa Eko ingin menabrak dari awal. So kita akan melihat bagaimana ini dia tempo permainan Eko yang sering aku bilang-bilang. Tut-tut, Eko Express. Eko Express, tabrak gaming Israel dan bahkan kita lihat ada cosplay dari The Queen of SS. Ya dan- ampun, Ya bentar. Allah. Kenapa Pak Polo? Manisnya Ya Nian. Allah. Untung suara gue gak kedengeran. di Itu media. Eca tadi ya? Iya. Ya Dan ini ampun. dia. Ca. The Grand Finale M4 World Championship Blacklist International versus Eko. Akankah sang juara bertahan mampu mempertahankan juaranya atau akankah ada juara baru untuk kali ini bersama dengan Kalung Paman KB. Bolong. Reza Ramas. Let's go. Let's go. Terakhir kali aku melihat atau menyaksikan Oh My Venus dengan menggunakan Matilda. Dia tumbang 6 kali tapi mereka menang gamenya. Tapi mereka tetap menang game ya? Betul. Dengan isyarat bahwa Oh My Venus ini akan membuka mappingnya Oke. dan menukarkan beberapa ultimate sehingga nantinya ketika laning phase ini nggak akan ada ultimate lagi yang bisa mempertahankan bagaimana daya dobrak dari Blacklist International. Yep. Dan juga dengan ada Matilda pun, Basarnas, Wise harusnya akan menjadi jauh lebih aman lagi. Lebih pede untuk masuk dan masih pede untuk keluar dari area defensif yang bisa saja diciptakan oleh Eko secara cepat dengan permainan yang kita tahu. Oke, pergerakan kali ini yang harus diperhatikan adalah gimana caranya. Dari Eko ini akan sedikit kalah untuk segi early farming yang dilakukan oleh seorang Wise. Sudah tahu sendiri, pergerakan Wise ini nampaknya agak cukup berbeda ketika Mobazir menggunakan Barat. Sama-sama player Barat, tapi Mobazir lebih ke arah farming dengan sendirinya tanpa ada pengawalan dari Romi.
Sedangkan dari seorang Wise ini tidak akan dilepas pandangannya oleh Oh My Venus. Ya itulah dia UBE Ultimate Bonding Experience yang tentu tidak akan pernah lepas dari Blacklist International karena mereka sangat amat melekat. Bagaimana kita tahu juga bahwa combo Baras Matilda ini sudah lama sekali sejak zaman M3 World Championship. Dan bahkan Yawi ini ketinggalan tuh. Yawi bakal coba di all in dan bakal coba dipasang dengan flicker yang dimiliki, dan ini adalah kesempatan yang mahal banget. Eko telah kehilangan satu buah sword skill yang akan disiapkan oleh tim Blacklist International untuk teamfight di arah turtle-nya. Ben Kitty still survive di top lane. Tidak ada Vader Airstrike, tidak ada Zaman Force yang membuat seorang Ben Kitty terperangkap, tapi ini membuat tim Eko akan tertinggal dari segi quantity di teamfight di arah turtle. Sunfall everybody seperti biasa. Bocil tak akan takut bersama dengan satu Alex pada muda Retribution diamankan oleh seorang Wise. Meskipun begitu, first blood by Eko Infinix kali ini telah didapatkan bersama dengan 2 point kill dan Barry Kitty ditukar di arah top lane-nya Pak Bulu. Oke, tapi ada satu kejadian lagi di area top lane-nya, di area god lane-nya. Lunox berhasil langsung diamankan di bawah Sunford again and again. Selalu saja membuat sebuah kegaduhan. Belum ada satupun sejauh ini hero-hero yang memang capable untuk bisa menaklukkan dia di area turtle tadi, Prof. Ya, early game ada shield absorb, apalagi kalau kita ngomongin Sunford versus Edward, ini udah bukan sekedar bagaimana ngomongin macro play, tapi bagaimana cara Sunford Waduh, untuk bertahan, rame. dan ada ganking di area bottom lane. Oke, kita lihat damage dari seorang Haji. One last hit. Dan pasifnya ternyata gak berhasil dipancing oleh seorang Oh My Venus. Dia tahu banget ketika satu hit keluar dari seorang Sunford akan ada absorb damage yang dimiliki Sunford, dan bahkan Haji berhasil menutup eksekusi di arah bottom lane. Sementara itu di atas sendiri, coba lihat nih, ada lagi Nomeon Blast, udah dipaksakan. Tapi dengan Zaman Force dia setidaknya memiliki mobilitas yang mendadak naik dan pergi dari situ, Prof. Ya, temponya dari Blacklist benar-benar cepet banget. Mereka habis dapetin Turtle yang tadi sempat mungkin di trade dengan beberapa point kill, termasuk juga mungkin Edward yang tumbang, tapi ternyata di top lane harus ada korban juga. Benny Cutie yang harus ditumbangkan, jadi setidaknya Blacklist walaupun kehilangan banyak banget atau bisa dibilang peran yang begitu penting di early game, tapi mereka selalu menukarkannya dengan sepadan. Karena mau bagaimanapun Benny Cutie ini late game insurance-nya untuk Eko. Karena kalau misalkan nggak ada Benny Cutie, damage-nya akan kurang. Dan bahkan kalau bisa kita bilang di sini, Benny Kitty emang coba untuk melakukan burst terhadap seorang Uheb. Uheb selalu menahan purify-nya, tidak mau terlalu terburu-buru. Dia akan menggunakan purify ketika teamfight yang cukup besar nantinya. Dan Eko menggunakan satu buah if untuk Sanji, itu pilihan yang bagus. Dengan adanya history Blacklist International, 100% win rate, tapi di arah top lane akan ada teamfight terjadi. Benny Kitty belum terlihat posisinya, dan Wise harus memperhatikan damage yang dimiliki oleh seorang Benny Kitty. Kaltisi mencoba menuju ke arah seorang Haji. Buset. Ada Sunford di arah depan, membuka langsung ultimate-nya, tapi tidak ada flicker, dan Alex Savannah blow with Purify yang tidak ada kali ini karena tidak ada imun juga. Petrify yang sangat tepat membuat seorang Edward berhasil mendapatkan satu poin kill. Now main blast, Kaltisi akan ke West, akan menyelamatkan satu red kembali. Again and again. Again and What a again. retribution for Wise. Itu dia, turtle-nya berhasil langsung diamankan kembali, namun untuk kali ini Lolitanya pun dihancurkan pula. Mereka terpecah, Prof. Satu persatu, semuanya terpisah. Tapi di bagian Yes. belakang ada satu orang tertinggal sendirian. Wise akan dipanggil harusnya oleh Oh My Venus dengan guiding win yang dia miliki. Dan benar, Wise-nya selamat. Wise-nya pun melenggang, ada flying Dino. Iya, ini dia yang tidak akan pernah lepas dari Blacklist International, V-Wise. Karena mereka akan selalu bersama untuk combo yang benar-benar makin mempersulit Eko Philippines ketika mereka ingin melakukan sebuah takedown. Karena mau bagaimanapun Barat tanpa adanya Matilda, dia aja udah kuat, apalagi ada Matildanya. Dan untuk sekarang dalam keadaan winning condition, Carl TZ benar-benar mencoba untuk mengejar ketertinggalan walaupun harus all in karena Oh My Venus. All in terhadap Oh My Venus sepertinya bukan jawaban yang cukup baik ketika melihat adanya 70 detik menuju ke arah turtle berikutnya. Kalaupun dia tidak mau kehilangan momen seperti ini, harusnya mereka lebih memanfaatkan point kill arah Sohem dan one last hit. Membuat seorang Oheb tidak bisa ditumbangkan, dan Haji akan menggunakan dari for clearman yang di arah top lane, membuat satu buah barikade, memanfaatkan keuntungan Blacklist dengan 1200 gold yang menandakan tidak adanya auto turret yang akan dipecahkan. Jadi tidak ada keuntungan untuk Eko dengan all-in yang dilakukan terhadap seorang Oh My Venus. Yap, di bawah. Coba lihat Electro Blow-nya dikeluarkan kembali, tapi Sunford berusaha untuk bisa memberikan perlawanan. Wave minion-nya dihilangkan. Kaltuzi belum mau mendapatkan Edward dengan seluruh source skill yang dia miliki pula, karena
cukup beresiko, belum lagi 20 detik kemudian Turtle udah akan melenggang. Iya, sama-sama buka ultimate, baik Sanford atau bahkan dari Edwardnya, karena mereka mungkin udah tahu kalau misalkan selesai dengan Bloodlust X, mereka akan memiliki 10% cooldown reduction. Dan hal tersebut setidaknya akan membuat 30 detik ke depan, itu akan ada ultimate lagi, dan setidaknya untuk di area Turtle-nya, mereka akan memiliki ultimate untuk kedua kalinya. Tapi lebih diuntungkan oleh seorang Sanford sih kalau menurut aku. Dengan cooldown yang cukup cepat, tapi lihat dari top lane, Oheb! Udah gak bisa selamat lagi kali ini, tapi ternyata oh my friend, save the day. Dari top lane, Haji mencoba untuk membalikan kembali keadaan. Order bisa diberikan, Haji akan mencoba menutup seorang Yawi pula ke arah backline, dan oh my Venus. Kali Hampir ini, saja. lihat 3 versus 3, Royal Rumble dari top lane. Haji terperangkap, tepakan, Haji Satu hit terdekat. One last hit. Order Brilliant dan Darkening yang save the day untuk Panic Kitty. Tidak bisa dihindari lagi oleh para pemain dari tim Echo. Meanwhile, dari bottom lane, 2 versus 2, duo maut dari Echo. Sanford bersama dengan Kaltizi mencoba melawan Retribution. Akhirnya diamankan Kaltizi. Untungnya kalau tidak, posisi Wise tadi akan bisa selamat dari kicking yang dilakukan oleh seorang Echo. Ada assortiment, Iya. buff tambahan from Turtle. Dan EXP juga jangan lupa, kalau seandainya melihat dari level, Carl TZ sekarang langsung mendobrak dengan level yang ke-10. Oke. Berpisahnya V-Wise di sini membuat skenario permainan dari Blacklist tidak begitu baik ketika mengadu kontes dari segi objektif. Dan buat sekarang, Carl mencoba untuk melakukan sebuah invasi, tapi Hajinya ketinggalan terkena solo kill oleh Sanji. Itu dia, adu mekanik antara Declarer dan bahkan dari top lane. Oh hebat, coba dikumbangin begitu saja. Echo, Laut Echo, Front kali ini terdengang keras di arah top lane. Ini dia, tempo permainan yang cepat dan bunyinya tutut Echo Express. Echo Express. Tapi ternyata untuk kali ini coba lihat ada nomor 16 dikeluarkan. Tapi untuk yang masih bisa selamat, masih bisa pergi dari tersebut. Tapi Sanfordnya dengan Brave Fighter dipanggil lagi misalnya itu untungnya. Masih bisa lompat lagi ke area yang berbeda. Mundur teratur lagi semuanya. Mereka set up ulang lagi. Tapi damage-nya Darkening sudah mulai berasa. Tidak ada takut-takutnya, Kaltizi masih memiliki satu buah heavy speed. Tidak akan coba di all in oleh para pemain dari tim Blacklist International, dan Echo berhasil membayar lunas 2000 gold difference yang dia miliki di bawah menit ke-8. Dan bahkan di posisi menit ke-8 ini agak lebih diuntungkan oleh tim dari Echo karena mereka sudah membuat perbandingan turret yang mahal di arah top lane ya, Profesor. Ya, sama seperti kuncinya dari Blacklist International, D-Wise bijak. Apakah Echo dengan keuntungan seperti ini akan bijak untuk pemilihan itemnya seperti Winter Truncheon bagi Sanji, karena mau bagaimanapun nanti permainan dari belakang flanking itu bisa saja dimainkan oleh Oheb, karena mau dari sisi manapun Oheb tidak ada yang bisa menangkap kecuali Yawi dengan menggunakan Luminon Blast, dan itu pun masih ada Purify dari Oheb. One still play, tapi sebenarnya tidak akan ada korban jiwa. Dan untuk sekarang dengan KDA yang begitu tinggi, average skill yang begitu tinggi, Echo berada di urutan pertama dengan 16 poin. Dan bahkan kalau bisa kita bilang kali ini papulung di mana para pemain dari tim Echo mereka mempunyai celah kecil. Gimana caranya Sanford dipancing untuk arah backline? Karena Sanford ini tidak kenal takut. Laki-laki tidak kenal takut. Anak berumur 16 tahun ini benar-benar akan coba membuat distraction, dan bahkan Edward berhasil didikau oleh seorang Sanji. Mereka sangat tepat. Sanford melihat di garis tepat udah tidak adanya satu buah eye for an eye, membuat dirinya berani tak kenal takut, dan no man and plays berhasil menutup seorang Edward, tepakan ditumbangin begitu saja. All in fight from Echo berhasil coba dipukul dari belakang. Aduh, Retribution Kaltizi berhasil mencuri satu ball atas seorang Wild, tapi Kaltizi terperangkap, coba diselamatkan oleh Sanji dan kawan-kawan. Dihindari, tidak terlalu sakit, tepakan. Play! What a play from Panic Kitty. God laner yang berani menukar satu untuk satu pun dia tidak ada kenal takut, Pak Bulu. Benny Kitty mendadak ada di depan dari seluruh player, di mana tadi fight-nya memang cukup panjang. Hanya saja nggak cukup bijaksana menurut gua kalau memang mau membuka di area tersebut sih, bro. Iya, karena Omai Venus sudah mengeluarkan satu buah guided wing. Ini Dan kena lagi sekarang kena lagi real manipulation, jadi mungkin akan ada satu pick off atau bahkan battle spell yang keluar. Dan di retribution jadi masih benar-benar coba untuk di cover, walaupun Kaltizi sampai maju ke depan sana. Sama-sama mengadu Retribution, sama coba untuk mundur ke arah belakang. Para pemain dari Echo bahkan dengan Lord yang baru bergerak di arah top lane dengan keuntungan 5.000 gold mereka miliki. Tapi lihat dari bottom lane, Flicker Yawi, ingat. para pemain dari tim Echo mereka siap untuk melakukan invite kembali. Super Minion masih bergerak di 3 lane yang berbeda.
Flicker from Yawi. Apakah akan merubah Waduh. permainan di game yang pertama dan para pemain dari tim Echo, lalu Echo Proud. Mereka berkumpul menuju ke arah top lane dan tidak ada Final Strike. Ini sebuah keputusan yang cukup berat untuk seorang Haji membuka Final Strike terlebih dahulu. Terburu-buru, sedangkan Lot masih berada di garis depan. Informasi telah diberikan, Yawi dengan flickernya tidak dikeluarkan, menahan, tidak mau terlalu terburu-buru. Disiplin, team fight, dan disengage from Echo. Sanji membuka hanya untuk jalan pulang dari tim Echo, Pak Bul. Iya, karena Sanji pun melihat ya, mereka tadi udah mulai cukup mengejar. Satu real manipulation bisa membuat mereka semua ditarik mundur. Mereka semua menggagalkan apa yang mereka inginkan. Tapi Nertar sekarang di bagian tengah udah menjadi sebuah hal yang akan diinvasi langsung. Federasi dikeluarkan kembali. Kaltezi masih cukup tebal. Masih cukup butuh banyak source untuk bisa menghancurkan ke arah dirinya. Wah, ini invasi jungle, bahkan Wise sudah mendapatkan purple, otomatis EXP-nya ini bakal menuju ke arah Carl TZ banget. Dan ini mulai one-sided, 5.000 gold loh. Dari yang kita awalnya melihat 2.500-an gold, ini udah berlipat-lipat ganda Echo untuk gold leadingnya. Oke, ditambah lagi dengan item yang dia miliki Profesor KB. Divine Glaive, Holy Crystal mungkin sesaat lagi untuk Benny Cutie. Tapi menurutku Benny Cutie sangat membutuhkan sekali Winter Truncheon, agar nanti ketika dia mungkin misposition atau ya setidaknya tidak ada Order Brilliance, dia bisa setidaknya sedikit aja ngebeli waktu agar masih bisa bertahan hidup. Dan di satu sisi lainnya, Sanji, lihat, dia bikin apa? Silent Roam. Dia Respect. ngasih magic defense, walaupun nanti gak dibuat ke arah Athena Shield atau Oracle, tapi ini adalah sebuah pengurangan damage agar nanti Feather Airstrike dari Haji tidak begitu maksimal. Dan di satu sisi, Haji, Holy Crystal, oke, item yang bagus banget. Aku setuju banget dengan pemilihan itemnya. Tapi di satu sisi lainnya untuk saat ini Winter lebih bijak. Sama satu lagi, untuk adanya Silent Rob, Divine Glaive lebih bijak juga menurut aku. Divine Glaive juga oke. Atau setidaknya ya jawab lagi, Silent Rob lagi. Ya, benar. Sama-sama adu magical damage-nya. Sama-sama adu magical damage dan bahkan positioning yang mungkin harus dia berat di sisi Haji. Tapi Sunford selesai dengan Fury Hammer yang ternyata dia jadikan menuju kepada satu Hunter Strike. Jadi akan ada pengejaran kepada lini belakang atau backline Itu dari Sunford teman-teman seneng Blacklist. banget. Sanford mungkin sekarang Pak Pulung, targetnya bukan seorang OHM. Wah, ini udah Haji sudah belok. Iya, makanya udah Haji. Kenapa? Haji, no flicker, dan bahkan mereka sadar P-Wise akan tetap bersama-sama. P-Wise akan berkumpul. Guiding Wind akan dimiliki oleh seorang Wise. Tidak mungkin di tangan dari seorang Haji dengan kondisi seperti ini, Pak Pulung. Iya, itu dia tadi Purple Buff pun udah diinvasi lagi ya. Kalau Tazi memiliki Purple Buff, tapi kita tahu untuk Barat sendiri nggak terlalu dibanding juga terhadap Purple Buff tersebut. Hanya saja yang mungkin terhighlight di sini ya. Dua level berbeda, Bro. Nggak Kaltzi cuma dan itu. juga Wise. Lihat, Wise-nya nggak stack 25. Ini yang masalah sebenarnya. Karena mau bagaimanapun stack 25 dibutuhkan sekali bagi Wise. Agar nanti bisa membadani teman-teman dari Echo ketika tidak ada Guided Wing dan setidaknya untuk membuying time nggak bisa dibilang cepet-cepet banget lah untuk di take down. Lihat, Barasnya menjadi kecil. Baratnya bocor halus nih, coba lihat. Anak kecil. Mana Baras itu? Dino Ya kecil. ampun dah. Nggak ada stack Gak ada soalnya. stack, ini benar-benar Baras langsung coba dipasang di arah bottom lane. OHM terperangkap. Tidak menggunakan satu papur revive tapi Edward mencoba mendapatkan satu balik terperangkap dan bahkan panic hitting. Offplay yang dilakukan di arah bottom lane dengan combo dari Benny Dede. Kali ini membuat para pemain dari tim Echo berhasil mendapatkan satu base dari mid lane. Lot sudah mulai battle. Pedersen keluarkan for defensive. Tapi ini dia Sunford. Bocil Sunford mengajak-ajak ke arah backline. Dan para pemain dari tim Echo mereka terpecah belah. Kehilangan semua pemainnya dan ini pencara. Di game yang pertama, Echo Loud, Echo Proud berkemenang. Blacklist Internasional berhasil